Oke, sebelum memulai seperti biasa kita foto dokumentasi dulu. Silakan dinyalakan kameranya. Oke, saya bawa ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, apakah sudah terlihat di layar saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau saya ganti ini, terlihat juga? Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan pertemuan kuliah kita di pertemuan ke-7 kalau nggak salah. Pertemuan ke-7 ya. Oke, jadi kita akan membahas terkait dengan kelanjutan yang materi kita sebelumnya ya. Oke, jadi mungkin saya rekap dulu, tapi mohon maaf nih, mungkin hari ini saya nggak terlalu lama ya, jadi mungkin saya lagi agak flu, jadi mungkin saya ringkas-ringkas saja ya. Oke, materinya. Jadi sebelumnya ini terkait dengan BIM masih lanjut yang sebelumnya ya. Jadi kalau yang materi sebelumnya adalah kita membuat beberapa model struktur dasar, kemudian kita masuk ke beberapa struktur lanjutan. Maksudnya struktur lanjutan tuh di bagian struktur atas lah, begitu ya. Kemudian nanti kita akan coba untuk beberapa permodelan yang agak lebih detail gitu ya, yaitu mengenai reinforcement-nya, yaitu tulangan. Ya, tapi sebelumnya saya akan coba mereview dulu. Jadi yang sebelumnya, kalau kita bicara ada beberapa kondisi struktur, ini jangan lupa perlu ada perbedaan ya. Jadi ini terkadang by definisi kita juga perlu clear dulu nih, gitu ya. Jadi ada beberapa bagian yang disebut dengan misalnya fondasi tapak, gitu ya. Ada yang bilang cakar ayam lah begitu ya. Ada yang disebut dengan fondasi bore pile begitu ya. Fondasi bore pile, jadi bedanya adalah bahwa ini kalau bore pile ini biasanya untuk struktur yang lebih tinggi gitu ya, misalnya 2 lantai ke atas gitu ya, atau 3 lantai atau tergantung mungkin 1 lantai juga bisa, tergantung dari kondisi tanah di bawahnya begitu ya. Jadi kalau misalnya tanahnya timbunan atau tanahnya labil ya tentu kita perlu menggunakan fondasi yang lebih tinggi begitu ya. Nah, kalau misalnya fondasinya dangkal, ya kita cukup menggunakan
jenis-jenis pondasi seperti berikut gitu ya, pondasi tapak gitu ya. Nah, cuman ada beberapa perbedaan terkait dengan pile cap gitu ya. Nah, jadi yang disebut dengan pile cap, nah kita perlu definisikan dulu nih ya. Jadi ada yang disebut dengan struktur kolom, ada yang disebut dengan pondasi. Ya, tadi pondasi bisa kita pecah jadi dua, pondasi dangkal, ada pondasi dalam. Nah, pondasi dalam biasanya itu ada beberapa tiang gitu ya, kemudian diikat menjadi satu satuan, itu disebutnya dengan pile cap gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini disebut dengan pile cap. Tapi memang tulangan pile cap ini secara sekilas memang sama gitu ya dengan pondasi tapak gitu bentuknya. Jadi kayak kayak kalau kita lihat dari bawahnya seperti ini gitu ya. Nah, jadi ada semacam bentuk U gitu ya, ada U besar gitu ya. Kemudian nanti di atasnya bisa juga ada U kebalik juga, ini lagi-lagi tergantung dari hitungan struktur ya. Atau juga ini bisa langsung dihubungkan dengan si sleeve-nya, balok yang berada di posisi lantai dasar, atau juga dengan platnya gitu ya. Jadi tulangan platnya. Bisa juga ini enggak, jadi di bagian atasnya tuh sudah masuk ke tulangan plat yang bagian bawah gitu. Jadi kalau bisa terlihat seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa masuk ke tulangan plat atau misalnya ini adalah bentuk U kebalik gitu ya. Jadi ini ada U, kemudian ada U lagi kebalik gitu ya. Jadi saling 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 menopang jadi seperti bentuk kotak. Ini disebut dengan pile cap. Nah, perbedaan dengan pile cap dan pondasi tapak ya tadi nih. Ya, kalau untuk pile cap memang ada beberapa pondasi dalam, kemudian digabungkan jadi satu, atau kadang juga ada satu tapi memang ada kepalanya gitu ya pile cap-nya supaya untuk menggabungkan dengan struktur atasnya. Nah, biasanya juga kalau satu pile cap-nya ini akan tergabung dengan si struktur si balok gitu ya. Jadi balok ini numpunya nggak langsung ke entah kolom, entah juga pondasi gitu ya. Nah, ini akan bertumpu di pile cap. Jadi pile cap semacam pertemuan lah di antara slope-slope yang ada gitu ya. Makanya kenapa kita perlu buat pile cap. Nah, tulangannya kira-kira seperti ini nih. Nah, kalau digambar tuh kotak begini, tapi secara kondisi lapangan kalau kita buat itu sebenarnya kotak ini nggak bisa gitu ya dibuatnya. Jadi karena apa? Karena kan kita harus merangkai dulu yang bagian bawah. Jadi biasanya memang dipecah dua gitu. Jadi ada bentuk U gitu ya, atau juga kemudian nanti ada U kebalik gitu, atau misalnya ini sebagai overlap U kebalik gitu ya, atau juga misalnya ini langsung digabung dengan tulangan plat. Jadi intinya berbentuk kotak ini. Nah, bisa juga masuk ke balok. Jadi di pile cap ini ada starter bar-nya si kolom, ada starter bar-nya si balok, kemudian ada tulangan fondasi yang di bawahnya gitu ya. Jadi pertemuannya di sini gitu ya. Itu untuk secara desain. Itu untuk pile cap. Kemudian kalau untuk pondasi tapak, ya pondasi tapak memang ini pondasinya nih ya. By desainnya, sebentar juga ada starter bar si kolom gitu ya. Kemudian nah ini juga ada tulangan, tulangan mirip kondisinya gitu ya. Cuman memang beda di level sama di ukurannya gitu ya. Biasanya ukuran pondasi tapak agak lebih kecil gitu. Kemudian ya karena pondasi tapak ini levelnya di bawah gitu ya. Kalau ini adalah level 00 tadi ya, level pile cap. Nah, ini posisinya di bawah karena memang udah nggak ada lagi gitu ya. Nah, ini jadi pondasi nih, jadi nggak ada bornya di bawah gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Kalau misalnya saya nanti bilang pondasi tapak ya berarti kira-kira seperti inilah gitu ya. Jadi itu kondisi tulangan seperti ini, nanti ada starter bar si kolom masuk seperti itu. Kemudian pondasi bore pile umumnya kalau misalnya tergantung dari metodenya ya. Jadi ada ada yang bor di tempat namanya bore pile ya, ada juga yang pancang ya. Jadi precast dulu kemudian dipukul gitu atau misalnya di hidrolik ditekan gitu ya. Jadi ada dua metode penggunaannya. Nah, biasanya kalau yang precast ya sampai sih tulangannya seperti kolom saja gitu ya. Jadi kemudian bentuknya juga bisa kotak atau bisa segitiga atau bulat.
atau lingkaran gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngecornya in situ, bore pile gitu ya, kita kita bor, kemudian nanti kita masukkan tulangan, kita cor gitu ya, nanti kemudian tunggu 28 hari kering. Nah, itu kan cor di tempat ya atau cast in situ ya. Nah, cast in situ secara secara perhitungan desain dari strukturnya pasti lebih efisien, secara hitung-hitungannya kan beda beda nilai pi-nya ya, yang satu 0,65, satu 0,8 gitu ya, kalau misalnya tulangan spiral. Jadi, kalau misalnya kita bicara bore pile pasti kebanyakan tulangannya spiral, kalau misalnya precast ya tulangan yang 4 ini juga bisa seperti itu gitu ya. Nanti mungkin kita akan coba buat pemodelannya gitu ya. Mungkin kita bisa pakai file cap, kemudian next-nya kolom starter ke atas gitu ya, kolom balok plat dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada beberapa kaitannya dengan selimut, selimut beton nanti sebenarnya ada by default juga sudah ditulis ya sama Tekla ya, tapi kalian sebenarnya bisa juga menyesuaikan ya. Karena sebenarnya parameter apa saja yang ada di Tekla itu bisa diganti-ganti gitu ya. Tinggal kita apa namanya, sering-sering aja gitu pakainya gitu. Kadang-kadang kan mungkin kita nggak familiar gitu ya, terutama saya pribadi, ya mungkin lebih familiar menggunakan Revit, tapi memang kalau untuk Tekla secara apa namanya, secara secara detailnya terutama untuk struktur ya mungkin agak lebih lebih komplit lah pengaturannya. Jadi kita benar-benar bisa sesuai dengan si kondisi strukturnya gitu, walaupun mungkin kalau untuk arsitektural dan ME-nya yang agak kurang gitu ya. Oke. Kemudian yang untuk pertemuan yang sebelumnya kita juga sudah membuat grid gitu ya, sudah membuat grid awalnya ini jangan sampai lupa. Buat grid kemudian ini disesuaikan aja ya. Ini ada grid, kalian udah bisa beberapa saya lihat, kemudian ada beberapa struktur sederhana, kemudian struktur yang agak lebih advance gitu ya. Untuk pengaturannya di atas seperti biasa, kita ini di atas, kemudian nanti mungkin yang saat ini kita bisa menggunakan ada beberapa rebar ya yang kita bisa bisa gunakan untuk tadi membuat tulangannya. Tapi memang rebar ini sebenarnya masuk bagian dari si komponen ya, gitu ya. Kalau di sini kan struktur atau bagian utamanya gitu ya. Nah, ini kita sebenarnya juga ada banyak juga nih. Jadi di bagian komponen nanti kita tinggal bisa masuk, tinggal klik-klik, kira-kira seperti itulah. Klik-klik, di kalian setting gitu ya. Walaupun memang kalau di kuliah ini mungkin juga nggak terlalu detail gitu ya, karena memang udah bukan bukan perancangan struktur ya. Perancangan struktur kita punya keluarin etaps, keluarin gaya-gayanya segala macam gitu, jadi ukurannya jadi agak lebih detail gitu. Sekarang kan hanya permodelan saja, jadi mungkin secara by ukuran, by desainnya juga mungkin kita nggak bicara terlalu detail. Jadi lebih ke oke, ini penggunaannya ada di mana, kemudian pengaturannya ada di mana. Next, kalau misalnya kalian juga ingin berkecimpung lebih dalam ya di sini, sebenarnya gunanya sangat besar gitu ya. Oke, saya masuk ke permodelan. Oke, permodelan kita akan membuat suatu apa tadi namanya struktur lainnya gitu ya. Ini yang pertemuan sebelumnya nih gitu ya. Kalian kalau misalnya sambil sambil buat juga nggak masalah ya. Gridnya sudah ada. Nah, ini struktur baloknya. Kalau kita lihat yang tadi, kita bicara pondasi borpel, nah kira-kira akan kita buat dulu lah. Sebelumnya memang belum pernah ya. Saya buat borpile. Borpile kita bisa buat semacam kolom ya. Jadi kita membuat dengan konkrit, kemudian kita pilih kolom. Nah, di sini kan ada profile ya. Kalau kita klik di sini langsung otomatis dia jadi kolom gitu ya di atas gitu ya. Tapi kalau misalnya ini kan bisa kita atur ini levelnya biasanya ada dua pengaturan ingat ya. Kalau di kolom ada posisi atasnya ada posisi bawahnya. Kemudian ini ukurannya. Kalau misalnya kita ingin membuat struktur si pondasinya gitu ya atau profilnya kita bisa
Di sini katakanlah kita buat fondasi yang agak lebih kecil saja gitu ya. Katakanlah kita punya 3.000, kemudian levelnya adalah 0 ya. Kita klik modify gitu ya. Oke, kemudian kita pindahkan. Oke, ini saya bisa ambil dari sini. Oke. Oke ya. Nah, cuman di sini memang permodelannya ini kan kita punya file cap ya. File cap ini 1 meter di posisi bottomnya minus 1000 ya. Jadi di sini topnya kita ganti di sini minus 1000, mungkin di sini kita ingin panjangnya 3000, jadi mungkin kita masukkan minus 4000 modify. Oke ya. Nah, ini berhubung tadi kita ingin coba untuk yang profil lingkaran ya. Jadi profilnya kalian bisa ganti jadi circular aja nih. Ya, ganti di sini rectangular jadi circular. Oke ya. Oke, kita ini memang kalau Tekla agak minusnya adalah di sini. Jadi ukuran monitor saya sebenarnya terlalu kecil nih untuk penggunaan Tekla ya. Jadi kalau ada pop-up gini kita jadi sulit begitu ya. Oke. Oh, sorry tadi. Kita pilih ini. Oke. Oh, sorry belum keklik lagi. Boleh kita pilih ini. Kayak ini profilnya ini terlalu kecil nih. Katakanlah 1000 ya. Ini oke. Oke. Nah, gitu ya. Oke, kalau mau kalian perbesar lagi, katakanlah 6 meter, kira-kira gitu ya. Jadi, sorry, suara saya masih terdengar jelas nggak nih? Jelas, Pak. Iya, ya, sorry, soalnya saya agak pilek ya. Oke, jadi kolomnya sudah jadi, tinggal kita kasih reinforce-nya ya, tulangannya gitu ya. Oke, jadi kalau di tulangan sebenarnya ada 2 macam nih. Ya, jadi kita bisa, ini saya hilangkan dulu. Kalian bisa main di sini, gitu ya, di bar atau juga kalian pakai di sini application. Kalau nanti mungkin saya masukkan di modul ya. Jadi kalau untuk di bore file ya sebenarnya di sini kalian ketik sebenarnya saya ketik 82. Nah, di sini sih tulisannya round column reinforcement. Jadi kalian bisa gunakan yang ini. Ya. Jadi pop up gitu. Jadi nanti kita tinggal setting aja. Oke, ini saya geser dulu. Ini bore file kita. 82 tuh maksudnya nomor ini ya. Ini 82. Jadi kalau kita klik 82 mungkin ada banyak macam ya. Kita
Kliknya yang ini nih. Oke. Nah, di sini ada beberapa settingan. Kalau di atasnya tulangannya ekstra, bisa bisa ini ya, bisa kita setting ya, apakah 90, 45, saya di sini tadi. Nah, misalnya saya buat sebagai 45 gitu ya. Settingannya kalian tinggal masukin aja nih, gitu ya. Eh, ada jarak ke atasnya berapa, di R-nya berapa gitu ya. Bisa kalian setting-setting gitu ya kira-kira ya. Ini masuk di ketentuan struktur sebenarnya gitu ya. Ini sebenarnya bisa juga buat kolom gitu ya, tapi kolom ini tulangannya kita bisa setting untuk di eh, bore file gitu ya. Kemudian ada beberapa yang perlu diperhatikan, ini number of bars, ini jumlah si tulangannya gitu ya. Ini tergantung desain lah, ini tergantung desain. Kemudian ini juga size-nya gitu. Kalau ini mutunya lah, di sini kita nggak masukin mutu dari si tulangannya. Nah, kalau untuk di sini ada berapa jenis tulangannya, ukurannya ya. Jadi diameter besi yang digunakan berapa gitu ya. Apakah misalnya 13, tinggal kalian double klik di sini gitu ya. Ini bisa no hook, bisa 45 gitu. Katakanlah 45 dulu, kemudian ini adalah pengaturan sengkangnya di stirrup ya. Nah, stirrup ini biasanya sengkangnya tadi kan kita kalau di desainnya spiral ya. Nah, ini saya balik lagi ya. Kalau di desain itu spiral ya, jadi mungkin kita coba ganti ya. Nah, kira-kira seperti ini gitu ya. Oke, nah di atasnya ini tergantung, lagi-lagi tergantung desain ya. Saya masih asumsi saja, kita gunakan yang ada di sini gitu ya. Oke, kemudian oke. Nah, jadi sudah langsung tergenerate gitu ya. Di sini mungkin nggak terlalu jelas, kalian tinggal pencet kontrol aja. Kontrol. Sebenarnya di sini di view renderingnya seperti apa gitu ya. Atau bisa kalian pakai shortcut kontrol 1 gitu ya. 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Oke. Nah, jadi ini tergantung lagi tadi ukuran-ukuran settingannya. Oke, kemudian ini tadi nanti kita coba di sini saja gitu ya. Jadi nanti turangan spiral nih balik lagi sesuai dengan desain ya. Jadi udah tinggal tinggal masuk aja gitu ya. Apakah nanti tadi bisa pakai atau enggak ya tergantung dari ininya kalian nih gitu ya. Apakah sengkangnya misalnya di posisi bawahnya nggak ada, ya kalian tinggal ganti saja gitu ya. Apa di atasnya misalnya ada beberapa kaitan kaitan pegangannya gitu ya. Itu juga eh, bisa juga. Sebenarnya yang paling penting ya di sini. Nah, ini ada tulangan utamanya. Di sini kan tadi saya settingnya masih pendek-pendek ya. Jadi akan balik lagi seperti itu. Oke, saya hapus dulu. Nah, ini tadi 45, 90 ini tergantung ininya nih. Kalau 90 mungkin lurus gitu ya. Ini hanya 45 gitu ya. Oke, jadi balik lagi kalau kita lihat si by design ini untuk file cap kira-kira seperti ini. Ini sebenarnya ini besi yang di sini nih, ini tergantung dari desainnya nih. Ukuran file cap-nya berapa gitu ya. Ini ekstranya dari si si ini bore file-nya itu berapa. Jadi di settingnya di sini ya. Nah, di sini kan saya hanya sedikit gitu ya. Kalau kalian tambahkan ya ini sesuai desain lah intinya. Gitu, oke. Starter bar-nya juga ada. Kemudian ukurannya juga. Jadi tinggal dimasukin setting. Intinya setting-setting aja. Nanti mungkin keterangan 82 nanti akan saya sertakan di modul ya. Jadi bisa kalian pelajari. Ini untuk si tulangan spiralnya. Kemudian juga perlu masalah ini sih yang paling utama juga terkait dengan ini nih bar lapse-nya ya. Biasanya 3 ya. Jadi kalau di ukuran struktur biasanya itu 3. Kemudian spacing-nya
kira-kira berapa untuk di beberapa segmen. Kalau misalnya di sini pengaturannya ada pembagian 5 segmen ya, jadi ada yang rapat banget, mulai agak renggang, di 3 itu paling renggang. Tapi biasanya kita emang didesain ya, kalau kita desain, board file memang hanya 3 saja sih, gitu ya. Jadi ada yang bagian 1, nomor 2-nya sama gitu seperti nomor 3 gitu ya, nomor 5, jadi kita perlu kosongkan saja. Oke, itu untuk yang tulangannya. Itu ini tulangan board file, kemudian kita masuk di kalau kalian di renderingnya yang bagian ini ya, nah ini, gitu ya, kontrol 4 di sini, kontrol 3, kontrol 2, pencet gitu ya, kontrol 1, jadi kalian tinggal switch-switch saja gitu ya. Oke, itu untuk yang, eee, board file, kemudian ini file cap. File cap agak tricky ya, ini saya hilangkan dulu. Oke, file cap ini sebenarnya juga bisa ya pakai ini. File cap itu kodenya 77. Ya, pad footing reinforcement. Bentuknya seperti ini lah. Nah, gitu ya. Ini bentuk U seperti tadi yang saya sampaikan. Memang kalau untuk di lapangannya, memang kita kalau kita langsung bikin yang kotak sangkar gitu akan sulit gitu ya. Apalagi kalau ukurannya besar gitu ya. Kita nggak bisa ngerangkai sini nih. Jadi memang harus dibuatnya seperti U gitu nih. Nah, gitu ya. Kalau nggak dibuat gini, si pekerjanya nggak bisa masuk, setting-setting, ya ngiket-ngiket seperti ini gitu. Jadi memang by design itu seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian, jadi kalau untuk desainnya seperti itu ya biasanya ukurannya besar ya. Ini menggunakan si yang nomor 77 ini nih, gitu ya. Tapi kalau misalnya, maksudnya saya ingin membedakan yang di sini lah, katakanlah saya punya pondasi ya, footing, oke, kemudian 1.200 lah ya. Nah, ini mungkin ukurannya 500 sudahlah. Oke, yang posisinya lebih kecil. Nah, kita sebenarnya kalau yang tipe ini kita bisa pakai rebar biasa ya. Ya, jadi kalau misalnya ini pondasinya adalah seperti ini, kita juga kalau pakai yang tadi, nah ini saya copy dulu. Ini copy atau bisa saya copy di grid saja. Oke. Oke, kalau kita pakai yang 77 terus manfaat footing, oke. Di sini adalah sebenarnya ini adalah selimut betonnya ya. Selimut beton sebenarnya masukinnya 44 cm lah, 40 mili gitu ya. Ini adalah ukurannya, kita misalnya menggunakan kecil saja, ingat main ya. Ini kan utamanya gitu. Spacingnya 200 katakanlah gitu ya. Ini juga sama. Jadi arah X, arah Y gitu ya. Primary bar, secondary bar. Oke, di sini kalau misalnya ada tambahan ekstra ya. Nah, di sini nih keterangannya nih. Primary bar adalah yang bawah nih. Oke. Kalau secondary bar itu yang bagian atasnya gitu ya. Oke. Oke, bisa ada keterangannya di sini. Oke, jadi kalau misalnya kita klik, nah dia biasa juga langsung. Oke. Nah, ini sebenarnya untuk pendekatannya yang ini nih ya. File cap ya. Gitu ya. File cap ukuran besar. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pendekatannya yang ini,
kita juga buatnya maunya maksudnya yang gini nih, pondasi telapak gitu ya. Nah, kalau pondasi telapak, kita perlu ada di atasnya nih, gitu ya. Kalau itu pondasi telapak, kalian pendekatannya dengan menggunakan rebar saja sebenarnya, gitu ya. Jadi, rebar nih ada yang single, ada yang bar group gitu ya. Jadi macam-macam gitu, ada yang mesh kalau misalnya plat gitu ya. Oke, jadi kita masuknya di bar group lah gitu ya. Jadi kita masukkan dulu di sini, ini kita bikin no hook dulu gitu ya. Oke. Di sini juga ukurannya kalian juga klik double gitu ya. Oke. Kemudian ada beberapa pengaturan yang ini thickness-nya ya. Jadi tadi thickness-nya katakanlah 4 cm gitu ya. Di sini ada beberapa macam-macam ya. Spacing value gitu ya. Oke. Oke, kita coba dulu. Klik di sini. Sini. Oke. Oke, sorry. Kita enter dulu. Tadi sudah. Oke, kita harus nah. Oke, sorry sebentar saya intro. Ini oke. Belum saya klik tadi. Oke, jalan grup. Ini oke. Sorry, sini 25 saja. Samakan dulu ya. Oke. Ini oke. Oke, kemudian ini kita di bawahnya. Oke. Sorry. Ini agak error nih kelasnya. No hook dulu, sorry, no hook. Kemudian ini sudah target spacing value. Oke. Oke, sebentar nih sepertinya error nih. Kelasnya ini.
Oke, sebentar nih kayaknya agak error nih. Oke, kita buat yang balok dulu ya. Oke, kalau balok, sorry, saya masukkan dulu. Ini balok saya buat dulu. Oke, kita pakai yang ini dulu ya. Aplikasi yang komponen. Sorry, saya buat wireframe dulu. Kemudian kalau balok itu BIM itu kita gunakan yang sini kalian ketik 63, di sini BIM reinforcement. Oke. Kita double klik. Nah, ukuran seperti ini pop-up-nya. Ini ukurannya. Tergantung dari desain kalian, ini 13, ini 13. Kemudian ini jumlah tulangannya gitu ya. Kemudian ini ada bendingnya. Sini katakanlah misalnya saya di bawahnya 3, di bawahnya 4, di atasnya 3. Ini jumlah tulangannya ya. Gitu ya. Kemudian ini ada hooknya, kalian bisa buat 90 gitu ya, atau lurus saja gitu ya. Coba dulu. Kemudian untuk spacingnya ada 5 zona, sama seperti kolom tadi. Nah, ini zona yang pertama gitu ya, ini zona 1 gitu ya. Ini tulangan lapangan aja gitu ya. Nah, biasanya kalau yang di lapangan spasinya memang agak lebih renggang begitu ya. Tapi kalian bisa juga setting sama, atau misalnya kalian buatnya lebih renggang misalnya gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi tinggal kalian klik gitu ya. Oke, nah tadi kita masukkan memang bawahnya 4 gitu ya. Kemudian di atasnya itu tadi tulangannya 3. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang pengaturan sengkangnya ya. Ini tadi masih 90 ya. Jadi kalau harusnya di sini 135 tadi ya. Nah, di sini pengaturan sengkangnya jadi agak agak jarang yang di lapangan, kemudian yang di tumpuannya itu agak ini nih ya. Tadi pengaturan kita nih masih agak sama nih. Jadi saya baru masukin yang nomor 1 gitu. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, kira-kira seperti itulah gitu ya. Kemudian untuk yang file cap tadi, nah ini juga bisa gunakan untuk yang tadi 77 ya. Gitu ya. Yang 77 tadi kita gunakan versi 13 juga gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itulah untuk yang detailnya. Nah, kalau untuk baja gitu ya. Di sini. Nah, di sini kalau kita pakai yang rendernya full. Oke, yang render full jadi tulangannya nggak kelihatan, tapi kalau kita pakai wireframe itu tulangannya baru kelihatan. Tadi kalau misalnya kalian tambahkan ekstra-ekstra yang tadi ini masuk karena tadi settingan saya memang nggak dimasukkan ya, jadi tinggal tadi masukkan ke yang daerah ekstra. Jadi di file cap memang nih, nah, ini nih harus masuk nih, ya, gitu. Oke. Kemudian kalau untuk satu lagi lah, gitu ya. Sebenarnya kalau yang seperti kemarin, sebenarnya kalau secara desain, kalau untuk balok sebenarnya kita nggak bisa langsung taruh ini di level 0 ya. Jadi kalau kalau di sini sebagai satu lantai gitu ya, ini sebenarnya di areanya lantai.
Nah, sebenarnya kita nggak bisa nih bikin kayak gini. Jadi biasanya di sini ada namanya kolom pedestal gitu ya. Jadi ini kita klik dulu. Di sini biasanya agak gantung gitu ya. Jadi kita bisa gunakan kolom lagi, tapi kolomnya mungkin yang rektangular lah gitu ya. Saya gunakan yang sama. Oke. Oh, sorry. Tingginya tadi ya. Kolomnya tadi oke. Ini itu ya, tadi mungkin ukurannya terlalu kecil. Kita mungkin diperbesar sedikit. Oke, jadi kira-kira seperti inilah. Jadi kalau kita bikin wireframe ya nanti tinggal digunakan lagi di sini ya untuk ukuran kolomnya. Jadi kalau kolom kita pakai lagi aplikasi di sini itu untuk yang kolomnya ya. Kalau kolom tadi ukuran kliknya kita 83 ya. Oke. Di sini kita masukin spasinya gitu ya. Kemudian di sini ukurannya gitu ya. Ada beberapa keterangan yang sebenarnya juga kalian bisa namakan ya. Jadi misalnya tulangan kolom atau apapun ya. Jadi saya masih tulisnya standarnya lah gitu ya. Kemudian ini ada beberapa keterangan tadi tuh ya. Ini ada beberapa starter barnya maksudnya ya. Jadi tulangannya tuh agak melewati dari si kolomnya gitu ya. Jadi supaya ada kaitannya kira-kira gitu ya. Jadi kalau di dalam SNI, nah jadi ada yang dinamakan dengan kalau di kolom juga ada yang namanya starter juga gitu ya. Jadi ini sambungannya ada yang disebutkan dengan splice ya. Jadi sambungan itu berada di posisi yang adanya di tengah-tengah gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tulangannya itu juga masuk ke kolom selanjutnya, jadi kita harus menerus gitu ya. Nah, di sini settingan menerusnya di sini nih. Ya, ya ada beberapa settingan menerusnya, apakah memang kita gunakan atau enggak gitu ya. Oke. Kemudian ini ukuran sengkang sama seperti tadi. Gitu ya. Ukuran sengkangnya berapa? Ini balik lagi sesuai dengan persyaratan desain lah ya. Ini kemudian oke, ini ada beberapa ukuran. Kalau misalnya kita perlu kaitan ya, ada hook ya di tengah-tengah ya. Tapi ini memang untuk struktur yang agak lebih advance ya. Jadi kalau struktur advance memang harus ada kosong, kemudian terkait, kosong kait gitu ya. Kalau di SNI yang baru itu juga harus seperti ini nih. Jadi nggak ada yang 2 kosong nih. Jadi seperti ini nih nggak ada nih sebenarnya. Tapi kalau dengan orientasi yang mayor ya. Jadi ada misalnya di sini yang ujung, kemudian ini tidak ada kaitannya, ada kaitannya gitu ya. Kalau kita eh, analisis struktur itu 2 arah ya, X sama Y ya. Jadi di sini juga harusnya ada kaitan. Nah, di sini adalah maksudnya kaitannya ke arah X-nya saja gitu. Jadi itu kalau misalnya ukurannya sudah agak lebih advance lah kira-kira begitu ya. Oke. Kemudian apa lagi ya? Di sini spasi-spasinya digunakan sesuai dengan ininya aja gitu ya. Sesuai dengan ukurannya gitu ya.
Oke. Nah, gitu ya. Jadi tinggal klik lagi, balik lagi ke satuan-satuan tadi mungkin, nah, ini agak lebih jelas, gitu ya. Tadi kita terlalu rapat settingannya, jadi ini tinggal disesuaikan lagi. Jadi intinya kita bisa melakukan setting kalau di Tekla, tapi memang pilihannya banyak sekali gitu ya. Tapi memang plusnya adalah kita bisa sesuaikan dengan desainnya gitu ya. Karena nggak ada yang kalau di aplikasi yang lain itu nggak ada yang bisa sedetail ini ya. Khususnya juga kalau untuk baja ya. Ya mungkin kalau tulangan juga ada ya, kalau untuk yang Revit ya struktur. Cuman memang kalau untuk yang eh, bagian baja seperti ini gitu ya, sambungan-sambungan baja, kemudian ada beberapa pop-up-nya, settingan-settingannya itu sebenarnya Tekla lengkap sekali ya. Jadi Tekla unggulnya di sinilah gitu. Tapi memang kalau untuk di area strukturnya itu nggak terlalu ini ya, gitu ya. Oke, kemudian yang ini tadi rebar saya ini agak-agak error nih kayaknya. Jadinya nggak keluar gitu ya. Harusnya tadi kita klik klik di 4 sisinya, kemudian ke arah memanjang ini harusnya keluar. Mungkin nanti kalau saya restart lagi baru bisa gitu ya. Oke, mungkin pertemuan malam hari ini sampai di sini gitu ya. Jadi nanti sebenarnya saya sudah membuat soal UTS ya gitu ya. Jadi soal UTS sebenarnya mirip-mirip seperti kayak yang di forum ya. Jadi kayak ada kayak modelnya, jadi kalian silahkan buatlah. Kalian silahkan buat kira-kira dengan yang sudah kalian pelajari lah gitu ya. Kalian di sini agak berkreativitas lah, jadi kalian bisa bikin gitu sesuaikan dengan ukuran desain. Walaupun saya mungkin nggak akan mengecek apakah memang desainnya sesuai atau enggak, tapi intinya adalah bahwa kalian bisa membuat sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku sampai dengan sekarang. Misalnya, oke, ini ada kolomnya, ini ada baloknya, gitu ya. Kemudian nanti ada strukturnya dan sebagainya, gitu ya. Nanti kalau untuk ujian, kalau misalnya ada pembuatan permodelan, tapi memang sudah saya buat permodelan gitu ya. Nanti kalian silahkan buat, kemudian nanti kalian tinggal screenshot saja gitu ya. Kalau misalnya ada yang sudah membuat beberapa detail-detail tulangannya atau misalnya detail-detail sambungannya, nanti tinggal di screenshot saja. Oke, silakan dicoba-coba. Mungkin malam hari ini, mohon maaf saya agak-agak flu, kemudian agak-agak sedang ini ya, sedang sakit, jadi mungkin nggak bisa terlalu panjang gitu ya. Jadi next pertemuan nanti akan kita jelaskan lebih detail. Oke, ada yang mau tanya? Mohon maaf Bapak, izin Hmm. bertanya Bapak ini untuk absensi, saya tuh di tanggal 14 itu masih kosong Pak di SIA-nya. Di Tanggal pertemuan 14. Pak belum diinput atau gimana ya Pak? Tanggal 14. Nanti saya share aja ya. Jadi Oh, kan kalau yang tanggal 14 berarti kan pertemuan di 2 minggu sebelumnya ya. iya Pak. Nah ini biasanya saya menggunakan dari apa namanya? Dari yang jadi nanti saya akan keluarkan itunya tuh. Ada rinciannya gitu. Biasanya dari situ aja saya absenkan gitu ya. Tapi kalau untuk yang seingat saya udah, tapi saya cek lagi ya setelah ini ya. Oke, Baik Pak. udah itu ya. Siapa tadi namanya? Iya sih Pak, iya sih Restuanda. Oke, ntar saya sampaikan di grup juga ya, itu rinciannya gitu. Jadi saya ada dasarnya kok. Oke, mungkin itu aja ya. Cukup ya, kalian silakan coba-coba. Nanti nanti kalau ada yang bermasalah silakan di ini lagi lah. Tapi nanti kan modulnya saya kasih juga, jadi bisa dipelajari lagi. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada berarti saya cukupkan pertemuan malam hari ini ya. Nanti cek lagi absensinya nanti sebelum ke UTS ya. Oke.
Kalau nggak ada lagi, berarti saya tutup pertemuan malam hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.